Kunci inti dari Feng Shui disebutkan oleh guru besar Feng Shui. Pada suatu ketika, guru mendatangi dan memberi pengetahuan perihal intisari dari Feng Shui. Beliau merujuk dari suatu artikel yang isinya adalah nasihat terakhir dari Paman Chen Lang. Salah satu muridnya yaitu Li Ka-shing, Taipan dari Hong Kong. Berikut kisah dari artikel yang dimaksud. Li Ka-shing Taipan dari Hong Kong selama bertahun-tahun berada di peringkat orang terkaya se-Asia. Ia pernah berkata, rezeki kecil tergantung pada upaya manusia. Rezeki besar tergantung pada Tuhan. Tampaknya ia sedang mengatakan segala hal adalah takdir. Paman Chen adalah salah satu dari 10 besar guru Feng Shui di Hong Kong. Konon ia adalah guru Feng Shui yang selalu menjadi jujukan Taipan Li Ka-shing. Kisah di antara mereka berdua bagaikan sebuah legenda. Pesan terakhir Paman Chen di internet. Chen Lang adalah nama asli Paman Chen. Ia pengikut agama Tao yang taat, sangat piawai dalam memandang aura seseorang. Mampu menceritakan dengan rinci nasib masa lalu dan akan datang sang penanya. Konon keakuratan ramalannya sangat menakjubkan. Banyak orang-orang beken Hong Kong yang pernah diramal oleh Paman Chen. Selain itu ada Raja Thailand dan almarhum mantan Presiden Soeharto dari Indonesia. Kabarnya mereka semua pernah bertandang ke Paman Chen. Paman Chen pertama kali berjumpa dengan Li Ka-shing di sebuah perjamuan makan. Ketika itu Li Ka-shing baru berusia 30 tahun dan masih berstatus pedagang kecil. Paman Chen meramalkan nasibnya, disusul dengan pertanyaan, berapa banyak harta kekayaan yang Anda harapkan kelak, baru Anda merasa puas? Li Ka-shing menjawab, jika memiliki 50 miliar rupiah, sudah sangat puas. Paman Chen malah berkata, gudang harta dalam kehidupan Anda tidak lumrah, tapi melimpah ruah. Kelak Anda pasti menjadi orang terkaya Hong Kong. Li Ka-shing terlahir di keluarga miskin pada 1940. Li Ka-shing yang berusia 12 tahun dari Chasoso Provinsi Guangdong berimigrasi ke Hong Kong. Setelah bertemu dengan Paman Chen, usahanya berkembang pesat dan dalam banyak bidang, hingga menjadi Taipan. Pesan wasiat Paman Chen. Paman Chen meninggal dunia di rumah sakit Yanghe pada 29 November 2003 dalam usia 78 tahun. Sebelum meninggal ada banyak konglomerat secara pribadi berkunjung ke rumah sakit. Paman Chen juga dengan tulus memaparkan pada para hartawan itu bahwa ia hanya sekedar membantu mereka yang asetnya setara dengan sebuah negara dalam pengunduhan kekayaan dan resep rahasia menjadi kaya. Sebelum ajal Paman Chen mengatakan, mengapa saya mau membantu kalian, adalah karena kalianlah yang bisa memberi bantuan kepada orang yang lebih banyak. Ia lanjut mengatakan sebelum ajal menjemput, sesungguhnya berkah kalian orang-orang kaya ini bukan diberkahi dari satu siklus kehidupan saja, melainkan adalah kumpulan berkah dari perilaku kebajikan yang telah terakumulasi dalam banyak kali siklus kehidupan, berbakti pada orang tua, menghormati guru dan beramal pada semua makhluk kehidupan. Ada 11 pintu rezeki yang harus dibuka manusia. Semakin banyak yang terbuka, barulah bisa meraih berkah yang sangat besar. Sekarang ini banyak sekali orang yang salah jalan, hendak menghasilkan uang dengan menggunakan cara kekuasaan atau pengetahuan iptek modern. Itu karena mereka tidak tahu bahwa ini semuanya adalah yuan atau jodoh, akibat mengunduh berkah. Sesungguhnya diri Anda sendiri harus memiliki dulu yin, menandur sebab, dengan melakukan berbagai kebajikan mengumpulkan beraneka pahala. Apabila tidak ada unsur yin,
tersebut, maka saya juga tidak bisa membantu. Mengapa sekarang ini saya harus menderita? Melakukan operasi 3 kali di Hong Kong, mengalami banyak penderitaan selama di RS. Walaupun niatan saya baik dan telah membantu kalian mengubah, Yuan, agar kalian bisa sukses lebih awal dan bisa membantu orang lebih banyak, namun bagaimanapun juga bertentangan dengan Tian Tao, jalan atau aturan ilahi, masih harus menerima hukuman Tuhan, karena Sang Pencipta toh mempunyai rencana sendiri. Mau sukses, kecuali diri sendiri harus menanamkan, sebab berkah yang berezeki juga masih harus memiliki jodoh baik. Pepatah kuno mengatakan, keramahan melahirkan kekayaan adalah kebijaksanaan yang terkumpul selama ribuan tahun. Memperlakukan orang lain harus dengan tulus dan jujur, raut wajah ramah, baru bisa mengikat jodoh orang baik. Kemudian adalah orang-orang tersebut yang membantu Anda mencapai kesuksesan. Jangan sekali-kali setelah kaya lantas berbicara kasar dan sombong. Hal itu bisa mengurangi berkah. Dalam kitab kuno aliran Tao, Yi Jing, dikatakan, sombong itu merugikan, rendah hati itu menguntungkan. Moral zaman sekarang amat buruk. Semua orang demi reputasi dan keuntungan menghalalkan segala cara. Masalah masih terletak pada tidak adanya ajaran suci, pendidikan budi pekerti. Tiada lagi rasa malu, lebih-lebih moral kebajikan dan keadilan. Kalian jika ingin mempertahankan kekayaan dan berkedudukan tinggi generasi demi generasi, hal terpenting adalah bagaimana membangkitkan ajaran suci, pendidikan budi pekerti itu. Jika semua orang memiliki rasa malu, maka bencana yang dibuat manusia menjadi sedikit. Apabila bencana manusia sedikit, maka dengan sendirinya bencana alam akan berkurang. Kalian semua berpengaruh besar, dirikanlah beberapa sekolah bagus, membina guru yang baik, kembangkanlah pendidikan budi pekerti tersebut. Jika negara tentram, maka dengan sendirinya orang-orang dari berbagai tempat dunia akan datang untuk belajar. Melakukan hal ini adalah menanam berkah yang paling besar di dunia modern. Melakukan kebajikan yang paling besar. Siapa yang melakukan, siapa yang mendapatkan manfaat, mendapatkan kemuliaan besar dan kedudukan tinggi generasi demi generasi. Pesan terakhir dari Paman Chen. Namun dari wejangan itu bisa dipahami bahwa kekayaan dan kedudukan tinggi seseorang di masa sekarang adalah hasil dari pengumpulan pahala dan perilaku kebajikan dari banyak kehidupan-kehidupan masa lalu. Dan apabila ingin kekayaan dan kedudukan tinggi tersebut berkesinambungan, maka harus berjalan lurus, jika tidak, akan sangat cepat kehilangan berkah itu lagi. Pesan dari suhu. Intinya berkah. Tersenyumlah karena tersenyum membawa berkah dan tingkatkanlah aspek ilahi dengan kesadaran tanpa hitung-hitungan dan kepicikan. Jadi inti dari Feng Shui adalah Tuhan yang mengatur segala rejeki apapun itu. Rejeki kecil dari usaha manusianya, rejeki besar itu dari Tuhan. Pertahankanlah berkahmu. Salam bahagia.